Nelayan Lampung Timur mendesak penghentian operasi jaring trawl. Arus balik libur panjang akhir pekan memadati Pelabuhan Bakauheni. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Konflik jaring trawl di perairan timur Lampung menjadi sajian utama hari ini. Pemerintah memastikan operasi jaring trawl berakhir bulan Mei untuk segera diganti dengan alat tangkap ikan ramah lingkungan. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Nelayan tradisional Lampung Timur mendesak pemerintah segera menghentikan operasi jaring trawl. Alat tangkap ini merusak ekosistem laut dan populasi ikan. Nelayan trawl memicu konflik karena melanggar zonasi tangkapan ikan. Nelayan tradisional Lampung Timur kembali memprotes maraknya operasi jaring trawl. Nelayan trawl tidak menggubris meskipun pemerintah melarang penggunaan alat tangkap trawl atau modifikasinya seperti cantrang dan dogol. Jaring trawl merusak ekosistem laut maupun populasi ikan. Trawl menggaruk terumbu karang dan menguras ikan-ikan kecil. Operasi trawl juga melanggar zona tangkapan ikan. Pelanggaran ini memicu konflik nelayan di tengah laut. Dua kelompok nelayan bertemu beberapa kali, namun nelayan trawl selalu melanggar kesepakatan. Nelayan tradisional mendesak penghentian operasi trawl. Nggak bisa dibatasin lagi, oleh kata kesalahan itu udah nggak bisa diampunin. Gitu. Jadi kalau saya sekedar kelompok daripada nelayan Bagan, itu mintanya trawl itu bukan dogol, itu namanya aslinya dari troll. Itu minta dihapusin, itu bisa ditutup. Itu dari kementerian juga sudah menganjurkan, itu semuanya pukat yang ada di lautan itu harus ditutup. Permintaan dari kami semuanya Pak, bukan dari Bagan aja, dari nelayan kecil lainnya, trawl ini minta ditutup sebenarnya Pak. Cuma timbul lagi dari kebijakan pemerintahnya, gitu loh Pak. Permintaannya cuma itu Pak, ditutup gitu aja. Iya. Terus mengenai tegakkan aturan Pak? Nah, untuk tegakkan aturan untuk di wilayah sini khususnya, ya ini tadi tidak ada dari penegakan hukumnya. Seharusnya mereka keluar, harusnya kan dia lapor. Ini biasa-biasa aja, di pos itu tidak ada laporan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Tangkap Lampung Timur, Johan, mengakui operasi alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan. Jaring ini menguras populasi ikan hingga ukuran terkecil. Itu tidak bisa kita sebut troll, karena troll itu dia punya kriteria tersendiri, ya. Nah, sedangkan yang digunakan oleh mereka itu tidak masuk di kriteria troll, tetapi yang digunakan mereka itu adalah alat tangkap yang kurang ramah lingkungan. Nah, menggunakan waterboard ya. Waterboard itu apa? Papan. Dia menggunakan papan, nah, sehingga ikan yang didapatkan sama dia dari ikan yang sekecil-kecilnya sampai ke ikan yang sebesar-besarnya. Nah, kalau ikan yang kecil-kecilnya ditangkap semua kayak mana? Anak cucu kita kan? Dia tidak kebagian dong. Dia nggak tahu namanya ikan nanti ikan keting itu bagaimana. Anak cucu kita kan nggak tahu. Pemerintah memberi dispensasi jaring trawl hingga akhir Mei. Nelayan diminta mengganti alat tangkap ramah lingkungan agar tidak melanggar aturan. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Kapolda Lampung Irjen Pol Sujarno meminta nelayan Lampung Timur mematuhi batas operasi jaring trawl sampai akhir Mei. Tenggang waktu ini sesuai kesepakatan antara nelayan dan pemerintah. Nelayan bakal ditindak jika tetap menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Kapolda Lampung Irjen Pol Sujarno menghadiri pesta laut di pesisir Labuhan Maringgai, Lampung Timur.
Kehadiran Kapolda bertepatan dengan tenggang waktu terakhir operasi jaring troll. Nelayan mendapat dispensasi operasi jaring troll mulai Januari hingga akhir Mei 2017. Nelayan wajib mengganti alat tangkap ikan mulai awal Juni. Kepolisian bakal menegakkan aturan penggunaan alat tangkap ikan. Jaring troll terlarang karena merusak lingkungan dan populasi ikan. Kapolda Lampung Irjen Pol Sujarno menghargai kesepakatan pemerintah dan nelayan soal dispensasi jaring troll sampai akhir Mei. Terkait dengan penggunaan jaring troll itu, saya mengacu kepada apa yang menjadi kesepakatan sementara. Sampai bulan Juni itu menjadi batas toleransinya seperti itu. Tapi pemerintah daerah juga sedang mengupayakan untuk dikomunikasi dengan Kementerian KKP supaya bisa diperpanjang terkait dengan toleransi itu, karena ini juga terkait dengan masalah mata pencarian gitu ya. Kalau mereka dihentikan begitu saja, misalnya dia mau mencari makannya seperti apa, misalnya seperti itu juga menjadi bagian yang masalah sosial yang harus kita pegang. Polri tidak semata-mata langsung melakukan penegakan hukum, tapi juga kita mendukung kebijakan pemerintah daerah, pemerintah pusat supaya lebih sinergi. Polda Lampung menempuh pendekatan persuasif dan menangani kasus jaring troll. Nelayan troll diminta menghindari konflik dengan memberi ruang tangkapan ikan kepada nelayan tradisional. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Arus balik libur panjang akhir pekan memadati penyeberangan Bakauheni Merak. Keramaian penumpang maupun kendaraan berlangsung pagi hingga siang. Otoritas pelabuhan memperkirakan lonjakan arus balik sampai 25%. Selamat jalan dan terima kasih atas kerjasamanya. Arus balik libur panjang akhir pekan meningkatkan kepadatan penyeberangan Bakauheni Merak. Ratusan penumpang tiba bersamaan setiap kedatangan bus jurusan Raja Basah Bakauheni. Sementara ratusan kendaraan juga memasuki area parkir. Arus penumpang melonjak 30% dari rata-rata 1.500 menjadi 2.000 orang. Penyeberangan mobil pun naik sampai 20%. Penumpang asal Sumbaksel tujuan Jakarta mendominasi penyeberangan sejak pagi. Dari Bengkulu mau ke Serang. Dalam rangka apa kita ini? Aja libur aja. Oh, liburan aja ya. Gimana perjalanan kita? Alhamdulillah lancar. Kenapa kita ngambil siang atau sore gini, Pak? Kalau memang kita dekat juga ya, dan sore juga dari kemarin. Atau biar nggak macet ya? Dari Lampung. Dari Lampung mau ke? Mau ke Jakarta, Pak. Dalam rangka apa kita, Pak? Liburan atau? Liburan aja. Liburan ya. Kenapa kita berangkat siang? Lebih enak aja. Suasananya lebih hidup lah kalau sana ya, suasana jam-jam gini. Kalau malam kan gelap banget, Pak. Otoritas pelabuhan mencatat penumpang liburan berkisar 12.000 orang. Jumlah ini baru kembali 6.000-an. Sisanya menjadwalkan perjalanan malam hingga esok hari. Manajer operasional ASDP Bakauheni Yepri Henry menyatakan penyeberangan lancar meski penumpang melonjak. Kalau untuk kenaikan penumpang itu berapa persen? Penumpang diperkirakan sampai pagi besok sehari 8.08 paling 20% naiknya. Biasanya berapa kita dari? Biasanya sehari udah 4 itu 1.200. Paling di sini pun lagi 1.500 sampai 2.000 lah, paling tinggi. ASDP Bakauheni mengantisipasi lonjakan arus balik liburan dengan pengoperasian 26 kapal Roro serta penambahan 10 loket. Pelayaran Selat Sunda kali ini lebih nyaman karena cuaca normal. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Partai Amanat Nasional mengusulkan Ketua DPW Bahtiar Basri sebagai calon gubernur. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung.
Pasangan Ridho Fikardo Bahtiar Basri kemungkinan pecah kongsi menjelang Pilkada serentak 2018. Keduanya bahkan berpeluang menjadi rival karena Partai Amanat Nasional mengusulkan Bahtiar Basri sebagai bakal calon gubernur. Dewan Pimpinan Daerah PAN kompak mendatangi Sekretariat DPW PAN Lampung Senin petang. Pengurus 15 kabupaten kota mendesak DPW PAN Lampung mengusung Bahtiar Basri sebagai calon gubernur. Ketua DPD PAN Tulang Bawang Hendriansyah sebagai wakil seluruh DPD menyatakan Bahtiar Basri layak menjadi calon gubernur berbekal kemampuan dan pengalaman pemerintahan. Elektabilitas Wagub Lampung ini juga tinggi. Atas nama ketua-ketua DPD, kami meminta kepada saudara ketua DPW dan atas nama seluruh ketua-ketua DPD dan khususnya mewakili dari Lampung 2 meminta kepada saudara ketua DPW untuk bisa mantap maju selaku calon gubernur dari Partai Amanat Nasional. Saya perwakilan dari ketua-ketua DPD Lampung dari Lampung 1 menyatakan sikap bulat meminta kepada ketua DPW yaitu saudaraku Bahtiar Basri untuk maju menjadi gubernur Lampung karena kami menganggap beliau mempunyai dedikasi yang sangat tinggi, baik. Kita lihat bahwa beliau adalah bersih, tidak pernah ada tersangkut persoalan. Sekretaris DPW PAN Lampung, Iswan Handi Cahya, menyatakan Bahtiar Basri sebagai calon gubernur bukan bermaksud melanggengkan kekuasaan Ridho Bahtiar. Aspirasi yang kita harus sampaikan kepada pihak pimpinan partai yaitu ketua DPP Partai Amanat Nasional Jakarta. Aspirasi ini adalah bentuk komitmen dukungan partai, seluruh komponen partai dari jajaran DPD seprovinsi Lampung ini untuk menggeliatkan Partai PAN untuk berkiprah di Pilkada serentak 2018. Pencalonan Bahtiar Basri tergantung kekuatan pengusung. PAN membutuhkan koalisi karena jumlah kursi tidak mencukupi syarat pencalonan. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani digadang-gadang menjadi kandidat calon gubernur Lampung pada Pilkada serentak 2018. Kader menginginkan calon internal bersaing meskipun Gerindra memiliki kandidat eksternal. Partai Gerindra Lampung menginginkan Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani maju dalam Pilgub Lampung. Keinginan ini merupakan suara kader yang mencuat dalam rapat koordinasi tingkat kabupaten kota hingga ranting. Gerindra memiliki bakal calon gubernur yaitu petahana Ridho Fikardo serta wali kota Bandar Lampung Herman HS. Meski begitu, kader tetap menginginkan calon internal selain Patimura. Sekretaris DPD Gerindra Lampung Patimura membenarkan derasnya aspirasi pencalonan Ahmad Muzani. Aspirasi ini sulit terwujud karena Dewan Pengurus Pusat tidak mengizinkan. Dari internalnya, kader pada beberapa kali dapat koordinasi meminta Pak Ahmad Muzani selaku Sekjen DPP Partai Gerindra untuk juga bisa dimajukan di Pilkada Lampung. Ini keinginan kader di tingkat bawah. Komunikasi terakhir Pak Ahmad Muzani sudah ada komunikasi dengan Kiai Gunadi, lebih dibutuhkan di Jakarta di DPP dalam rangka mengawal partai ini, dalam rangka mengawal 2019 Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi beliau tidak masuk dalam kontestasi Pilgub. Awalnya memang keinginan kader seperti itu, ada kader. Gerindra mengusulkan Patimura sebagai bakal calon wakil gubernur, serta Ridho Fikardo dan Herman HS sebagai kandidat gubernur. Dua kandidat merupakan pesaing terkuat pada Pilgub 2014. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara begitu ketat mengamankan soal ujian tingkat SMP. Jajaran kepolisian mengawal kedatangan naskah hingga distribusi ke sekolah. Pengamanan ketat ini mencegah kebocoran soal ujian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Lampung Utara melibatkan jajaran kepolisian dalam pengamanan soal ujian tingkat SMP. Pengamanan meliputi distribusi tingkat kabupaten kota, penyimpanan dalam gudang hingga distribusi ke 170 sekolah.
jalan-jalannya. Sedikitnya 1 personel Polres Lampung Utara mengawal paket soal ujian dalam kondisi tersegel. Pengawalan ini meringankan tugas guru atau sekolah. Penjagaan ketat merupakan upaya pencegah kebocoran soal ujian. Lah ini ada pengawalan nggak Pak dibawa ke sana Pak? Ada dari kepala sekolah. Terus? Dari Polsek. Dari Polsek ya, ada pengawalan ya. Nanti sampai sana besok baru dibagi Pak ya? Iya, besok baru dibagi ke anggota Suprayon. Suprayon ya. Sementara ditaruh di mana dulu ini? Di SMP Negeri 6 Kota. SMP Negeri 6 Kota. Kita kerjasama dengan pihak Polres. Tadi kita sudah koordinasi dan kebetulan mereka sudah ada di sini semua, di sini sudah ada. Untuk pengamanannya, insya Allah kita akan menjaga. Ujian nasional tingkat SMP Lampung Utara menyertakan 10.000 siswa mulai hari ini hingga 8 Mei. Siswa sakit atau berhalangan dapat mengikuti ujian susulan pada 22 hingga 23 Mei. Haryadi Haka, MNC Media, Lampung Utara. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.